Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Rizky. Sekarang kita akan membahas kelas 3 IPA ya Dek, soal-soal persiapan muatan listrik dirumuskan sebagai hasil kali antara kuat arus dan waktu, dimensi dari muatan listrik. Muatan itu hasil kali antara arus dikalikan waktu. Cari dimensi dari muatan. Ya. Ingat arus waktu. Besaran pokok ada 7 jiwa SMP. J itu jumlah zat. I-nya berarti intensitas cahaya. W waktu, A-nya arus, S tinggi, M-nya massa, P-nya panjang. Oke, jumlah zat dimensi dari jumlah zat adalah N intensitas cahaya, J waktu, T arus, I suhu, theta massa, M panjang, L. Berarti I kita di arus, I dimensinya berarti kita tuliskan I waktu, T waktu dimensinya T besar, berarti I kali T. I kali T saja, jawabannya adalah A. Nomor 2. Bola A dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 10, tak gambar dulu. Ada bola A dilempar ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon. 1 detik kemudian bola B dari posisi yang sama juga dilempar ke atas dengan kecepatan 25 meter per sekon. Tapi B telat 1 detik. Tak misalkan A itu waktunya T, B telat 1 detik berarti T-1. Kurang lebih T-1. Ini ya. Yang ditanyakan, jika gravitasi 10, maka tinggi yang dicapai bola B saat bertemu bola A. Maka kalau bertemu HA harus sama dengan HB. Gerak apa Dek? Gerak vertikal ke atas. Rumus H sama dengan V0T plus minus setengah GT kuadrat. V0T plus minus setengah GT kuadrat. V0-nya A 10, tulis T ke atas, berarti melawan gravitasi min setengah kali gravitasi 10 kali T kuadrat sama dengan V0 selawe ping T min 1 plus setengah 10 T min 1 kuadrat. 10 T min coret-coret 5 T kuadrat sama dengan 25 T min 25 plus 5 T kuadrat min 2 T plus 1. Nah, biasanya nek ora alasan saya tak akan hitung dulu. 25 T min 25 plus 5 T kuadrat min 10 T plus 5. Tak coret ya, 10 T, oke bisa dicoret. Nah ini dicoret 5 T kuadrat, pindah sini sudah dicoret jadi 10 T, 25 pindah, min 25 T sama dengan min 25, yang ini 10, oke ini min, sudah tak pindah sana, 25 plus 5, 10 T berarti plus. Nah, ini ya Dek. 10 T tambah 10 T berarti 20 T dikurangi 25 berarti min 5 T harus sama dengan min 20 berarti T-nya sama dengan 4. Yang ditanya tinggi. Tinggi berarti H. Karena H-nya sama, boleh kau masukkan HA ataupun HB. Tapi ingat, kalau kamu masukkan HA berarti T-nya itu cuma 4. Nek mbok masukkan HB berarti ingat T-nya T-1 berarti 3. Ya.
Ini tak masukkan HA, berarti biro itu saya nulis 10 T-nya 4 dikurangi setengah kali 10 T kuadrat berarti 16. 40 dikurangi berarti 80. Berarti di sini ada yang salah. 10T min setengah kali 10 kali T kuadrat. Setengah kali 10 kali T kuadrat. Nah ini karena dia sama-sama gerak vertikal ke atas, berarti di sini min. Jadi 10T min 5T kuadrat sama dengan 25T min 25 min 5 T kuadrat 0, T kuadrat min 2T plus 1. Terus 10T min 5T kuadrat sama dengan 25T min 25. Jadi harus mbok peno sik, iki peno juga min 5T kuadrat plus 10T min 5. Nah, ini sama ini jadi 10T dikali tindak ketemu min 25T sama dengan min 30. Berarti T-nya 30 dibagi 25, 6/5 atau 1,2. Burung bar, yang dibulai HA berarti V0 10, T-nya 6/5 min setengah kali 10 kali 6/5 kuadrat, berarti 36/25. Coret-coret 2 ketemu 12 min coret-coret 5 coret-coret 5. 36 dibagi 5 berarti 7,2. 12 kurangi 7,2 4,8 B. Ya. Terus nomor 3. Besar perlambatan yang dialami oleh benda adalah berapa? Itu ada grafik. Kalau ada grafik V terhadap T, grafiknya bentuknya trapesium, yang ditanya perlambatan ini ada A, B, C, D. Ditanya perlambatan, yang mengalami perlambatan yang mana? A, B berarti percepatan, B, C lurus berarti BC itu GLB, CD berarti dia GLBB turun berarti GLBB diperlambat. Perlambatan berarti di sini itu kecepatan awal dianggapnya, di sini dianggap kecepatan akhir. Berarti awalnya neng kene grafik tulis 5, neng kene berarti kira kecepatannya 0. Ditanya perlambatan. VT sama dengan V0 plus minus AT. VT-nya 0, V0 5 diperlambat min, ane orang mudeng. Dari sini ke sini waktunya 15 ke 17 berarti 2. 2A sama dengan 5 berarti ane ketemu 2,5 meter per sekon kuadrat. Jawabannya A. Terus nomor 4. Peluru ditembakkan ke atas membentuk sudut theta dari suatu bangun. Peluru ditembakkan ke atas membentuk sudut theta dari suatu bangunan yang tingginya 90 meter dengan kecepatan 25. Jika percepatan gravitasinya 10 dan tan theta 3/4, maka jarak mendatar yang harus dicapai peluru. Ingat dia dilemparnya dari atas bangun, bukan dari tanah. Nah, dilempar dengan sudut berarti geraknya parabola. Yang ditanya adalah jarak mendatar, berarti ini X. Dilempar dengan kecepatan berapa di situ? 25 meter per sekon. Sudutnya theta, diketahui tan tetanya 3/4. Rekon golek X. X sama dengan V kali T. Karena ini parabola berarti nek X nganggone Vx. Nek kene V0, iki Vx, iki Vy. Yang lebih dekat dengan theta itu X. Iling-iling nek dekat itu pakainya
cos. Berarti Vx bisa diganti V0 cos theta. Ya, berarti X sama dengan V0 cos theta dikali T. V0. V0-nya ada 25, cos-nya ada. Berarti cari apa? Cari T. Dari sini. H sama dengan V0T plus minus setengah G T kuadrat. Dilanjut ya. Hanya ini jauh dari posisi akhir kurang posisi awal, B. Posisi akhirnya di sini. Tulis hanya ini dari posisi akhir dikurangi posisi awal harus sama dengan H. H itu berarti hubungannya karo Y. Berarti nanti nulis C0 Y. Ingat C0 Y. Nah, X ngambil cos berarti Y-nya pakai sin theta kali T ke atas berarti diperlambat min setengah G T kuadrat. Nah, akhirnya naik tanah berarti ini sama dengan 0. Awal diketahui nomor 4 dilempar dari ketinggian 90 meter berarti awalnya 90 sama dengan V0 25 sin diketahui tan theta. Cukup begini ya. Tan theta sama dengan 3/4. Berarti sin theta-nya sama dengan berapa? 3/5. 3/5 kali T. T-nya agak mudeng. Min setengah kali 10 kali T kuadrat. Min 90, coret-coret 5, 15 T. Min coret-coret 5 T kuadrat. Bagi 5, 90 bagi 5 berapa, Dek? 18 sama dengan 3T min T kuadrat. Pindah T kuadrat min 3T min 18 harus sama dengan 0. Faktorkan. Kira ini difaktor 0. 18 karo 3. 6 dan 3. Min berarti min 6 plus 3. Berarti T-nya sama dengan 6 atau T-nya sama dengan min 3. Ambil yang positif. Oke. Belum selesai. Yang ditanya apa? X. Berarti masukkan di situ. X sama dengan V0 selawe cos. Tanya 3/4. Sini 3/5. Berarti cosnya berapa? 4/5. Dikalikan T-nya berapa ini? 6. Coret-coret 5, 20 kali 6, 120 meter. Jadi jawabannya A. Nah, itu ya. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oh, 1, 2, 3, 4. Sekarang nomor 5. Kita hapus dulu ya. Nomor 5. Bendaan masanya 0,5 diikat pada ujung kertas tali. Kemudian ujung yang lain tersebut setelah melalui lubang baru dibanding dengan benda 4,5 kilo beban B. Bila A diputar dengan bidang horizontal, diputar dalam bidang horizontal maksudnya seperti ini ya, Dek. Ini bidang horizontal. Kalau diputar dalam bidang vertikal berarti seperti ini. Nanti gambarnya. Oke. Terus sebanyak F kali setiap menit. Berapakah F agar jari-jari lintasan A pada waktu terjadi kesetimbangan adalah 90. Diketahui dulu masanya A sama dengan 0,5 kg, kemudian masanya B 4,5 kg,
frekuensinya F kali tiap menit. Nanti hasilnya kamu jadikan sekon. Jadi masih dikali 1 menit berapa sekon? 60 sekon. Berapakah F agar jari-jari R diketahui 90 cm dijadikan meter berarti 0,9 meter. Terjadi kesetimbangan. Kesetimbangan berarti nanti sigma F-nya harus sama dengan 0. Di sini ada 2 F, yang pertama dari A dan dari B. A, karena itu ngomongnya A diputar, berarti A punya gaya apa kalau diputar? Gaya sentripetal, betul. B punya massa, kalau punya massa berarti punya gaya apa, Dek? Gaya berat. Jadi kalau dilangsungkan seperti ini nanti, FA harus sama dengan minus C. FA min FB boleh dibalik, FB min FA boleh. Ini A-nya besar, B-nya besar, sesuai dengan itu. Harus sama dengan 0. Berarti FA harus sama dengan FB. Karena ini diputar, nah, berarti ini M kali A sentripetal harus sama dengan MB kali G. Ini M-nya MA. MA-nya 0,5. Sentripetal rumusnya apa? Omega kuadrat kali R harus sama dengan M-nya 4,5 kali 10. 0,5 omega kuadrat 0,9 4,5 kali 10 ketemu 45. Berarti omega kuadrat 45 dibagi ketemu 0,45. Omega kuadratnya ketemu 100. Ya. Omega kuadratnya 100. Berarti omeganya berapa? 10. Yang ditanya orang omega tapi frekuensi. Ingat, omega itu 2pi kali frekuensi 10. 2pi kali frekuensi berarti frekuensinya ketemu 5pi. Oh salah. 5/pi. Ini menit. Kamu jadikan sekon berarti dikalikan 60 ketemu 300/pi. Jawabannya adalah A. Ya. Terus nomor 6. Nah, hubungan roda-roda. Dua roda memiliki panjang jari-jari 5 dan 15. Memiliki yang 5 24 putaran per menit. Yang 15 berapa? Oke, 5 dan 15 dihubungkan dengan 1. Ini 5 cm, ini 15 cm, terus isi 24 putaran per menit. Nah, isi orang mesin berapa? Tak misalkan ini A, ini roda B. Kalau dihubungkan dengan 1, ingat yang sama itu V-nya. Berarti VA sama dengan VB. V omega kali R sama dengan omega kali R. Omega Mbak kok nggak jadi radian per sekon? Tidak usah. Kenapa? Karena di sini omeganya pun di pilihan gandanya misalnya putaran per menit, gitu ya. Omeganya 24 tulis R5 sama dengan omeganya bisa kokno R15. Coret-coret 3 berarti omeganya ketemu 8 putaran per menit. Nah, nomor 7. Sebuah benda masanya 0,5 kilo, mula-mula diam. Ayo, mula-mula diam berarti kecepatan awalnya sama dengan 0. Masanya diketahui 0,5 kilogram. Bekerja daya tetap F3 Newton bekerja pada benda selama 10 detik. Berarti ono F besar 3 Newton ini cuma selama 10 detik. Yang ditanya adalah diketahui koefisien gerak kinetis mu 0,5 gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyanya adalah maka benda akan berhenti setelah bergerak berapa sekon. Berarti T yang kedua. Ya. Ini boleh pakai impuls. Impuls itu rumusnya ada 2. Bisa M kali delta P
bisa impuls sama dengan F dikali delta T atau selang waktu. Nah, ini ono kecepatan, berarti kalau pakai yang gampang saja. Ada F, ada selang waktu. Ini F 3, selang waktunya 10. Tapi setelah 10 sekon, nah F-nya dilepas. Kalau F-nya dilepas, berarti setelah 10 sekon, F-nya dilepas. Karena ada gaya gesek, berarti di sini setelah 10 sekon, F yang berlaku itu hanya F gesek. Berarti impuls yang pertama itu F biasa kali delta T. Impuls yang kedua wes F dilepas, berarti cuma F gesek dikali delta T. Delta T yang pertama kuwi 10. Delta T yang kedua dari mulai F dilepas sampai dia berhenti, berarti ini yang dilakukan. Oke, kita sama dengarkan saja. F ketemu telu, P 10, kudu sama dengan F gesek berarti mu kali normal, delta T yang kedua orang yang gede. Nah, 30 sama dengan mu-nya 0,5, normal itu sama dengan ini ya sebenarnya. Berarti di sini dia punya W, ke atas punya N. Kalau cuma begini, berarti nilai N-nya sama dengan W. W N kali G berarti 0,5 P 10 ketemu 5 kali delta T. Coret ketemu 6. Berarti delta T ini 6 jadi 0,5. 12 detik. Terus nomor 8. Ada dua benda M1 dan M2. M1 dan M2. M1 ini 4,5, M2 ini 2 kilo. Ada titik P. Berjarak 20 cm. Titik P terletak di antara keduanya seperti pada gambar. Agar kuat medan di titik P sama dengan 0. Berarti medan G di titik P harus sama dengan 0. Maka jarak ini ke sini namanya R. Nah, R-nya itu harus berapa? Gravitasi Newton ya. G. Rumusnya konstanta. Gravitasi kali massa dibagi jarak dikuadratkan. Karena ini ada dua massa, berarti ada dua gravitasi. Yang pertama dari M1, ingat selalu menarik. Berarti soko titik P tertarik M1 ke sana. G akibat 1, sing 2 merono berarti G akibat 2. Karena vektor arahnya berlawanan, berarti kita kurangi. G1 dikurangi G2 kudu sama dengan 0. Berarti G1 sama dengan G2. G, M piro iki 4,5 per jarak E. R kuadrat harus sama dengan G. Dikali 2 dibagi jarak antara sini sampai sini diketahui 20 cm. 20 kalon R berarti sisanya 20 min R. 20 min R kuadrat. Dibagi dapat 4, dibagi dapat 9, G tak coret. 9 dan apik di akar ketemu 3 per R sama dengan 2 per 20 min R kali silang 2R sama dengan 60 min 3R 5R sama dengan 60 ketemu R sama dengan 12 jadi ditanya R jadi ketemu 12 jawabannya B. Sampai nomor 8, kemudian tak lanjut nomor 9.
Nomor 9. Nah, ini seperti soal SDN. Benda 1 dan benda 2 mengalami gaya gesek, gambar dulu. Theta. Theta ini sama dengan 53 derajat. Benda 1 dan benda 2 mengalami gaya gesek, F1-nya 5 dan F2-nya 20 dan F2-nya 5. Cos 53 0,6 yang ditanya adalah tegangan tali. Yang pertama uraikan gaya-gaya di sini dulu dek. Ini benda 1, ini benda 2. Berarti yang ini 1. Di sini berarti punya W2. Berarti yang normal 2. Normal 1. S gesek selalu melawan nilai-nilai. S gesek 1. Yang sini S gesek 2. Ini ya. Suruh cari tegangan tali. Kalau cari tegangan tali, harus tahu percepatan dulu. Percepatan karena bendanya bergerak ke sini, F-nya ijek jering, berarti kamu uraikan. Yang ke sini berarti F untuk suntik, yang ke sini berarti F untuk sumbu Y. Dia bergerak X sumbu X, berarti sigma Fx bergerak hukum 2 Newton, M kali A. Bergerak karena punya efek dihambat F gesek 2 min, F gesek 1 M kali A. Terus M-nya tinggi mbak, karena kita meninjau sistem berarti masanya pakai massa total kali A. Nah ya, Fx yang lebih dekat dengan theta berarti kita pakainya cos theta min F gesek 2 diketahui berapa di soal 5, F gesek 1 20, masanya piro masanya benda 1 dan benda 2 masanya sama-sama 10 kilo 10 kilo ini loh 10 kilo 10 tambah 10 berarti 20 dikali A. F diketahui F-nya 50, cos 53 min selalu sama dengan 20A. Cos 53 0,6 kali 50 ketemu 30 min 25 20A. 5 20A berarti A-nya ketemu 4. Itu baru A. Yang dicari apa? Tegangan tali T. Berarti kamu boleh meninjau benda 2. Di sini aslinya kalau kita meninjau sistem adanya cuma ini. Tapi di sini ada tali. Kalau ada tali berarti ada apa? Ada tegangan tali T. Kalau kamu meninjau benda ini, benda 2, sigma F benda 2 harus sama dengan M2 kali A. Ini benda loro berarti ini M loro. Nek ketinjau benda siji berarti F1, ini M-nya M1. Gitu ya. Di benda 2 yang pertama ada gaya Fx dikurang F gesek 2 masih dikurangi T harus sama dengan M2 ini 10 dikalikan A-nya berapa itu? 4. Fx berarti 50 cos 53 0,6. Nah, tak boleh tidak bingung. Min F gesek 2 5 dikurangi T harus sama dengan 2,5. 50 cos 53 0,6 ping 30 min 5 min T 2,5 25 min T 2,5 berarti T-nya ketemu 25 dikurangi 25 ketemu dia 2,5. Jawabannya sih. Boleh enggak pakai yang dari 1? Boleh pakai 1. Jawabannya sama enggak? Sama.
Kalau kamu mau tinjau benda 1, berarti nenggone N1 dikali A. Di benda 1, sumbu X ono T dihambat F gesek 1 harus sama dengan N1 kali A. Berarti T sama dengan N1 kali A ditambah F gesek 1. Boleh, N1-nya 10. P, nah ini 10 P, aneh kira masukkan, nanti jawabannya harus jawabannya sama 22,5 berarti jawabannya C. Nomor 10 grafik meneh, tapi hati-hati itu grafiknya V terhadap T. Suatu balok bermassa 100 ditarik sepanjang garis lurus atau lintasan lurus seperti gambar berikut. Usaha dari 10 sampai 15. Usaha W, rumus F kali S. Ingat, kalau ada grafik V terhadap T, ditanya S atau dibeli S itu sama dengan apa, Dik? S sama dengan luas dari grafik. Hati-hati, neng kono sing ditakokno dari 10 ke 15, berarti luas segi 3. Kon goleki S, luas segi 3, setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah alase 10 nek 15 berarti 5. Tingginya 8, 4 ketemu 20 baru S. Terus ada nengono F kali S. S dukung loro Newton, N kali A kali S. Masanya biro diketahui 100. Ane ora mudeng, S 20, berarti mencari A. Mencari A pakai apa, Mbak? Pakai ini boleh, VT sama dengan V0 plus minus AT. VT ini nenggoro diketahui 8, V0 0, diperlambat dipercepat, grafiknya naik ya, kalau diperhatikan dari 10 ke 15, berarti dipercepat plus ane ora mudeng, T-nya berapa T-nya dari 10 ke 15, berarti T-nya 5. Berarti A-nya sama dengan 8 dibagi 5. Masukkan 8 dibagi 5 dikali 20 coret-coret dapat 4. Berat ketemu 3.200 Joule. Ya, jawabannya berarti apa? B. Nomor 11. Pembuka. Sebuah bola pingpong jatuh bebas dari ketinggian papan 4 meter. Jika koefisien restitusi adalah 0,25, maka pembukaan dengan lantai bola pingpong akan terpantau lagi dengan ketinggian berapa? Ini jatuh, kemudian sampai ke lantai, bolanya akan mantul. Nah, sampai sini jatuh lagi, mantul lagi, sampai lama-lama bulannya akan berhenti. Tumbukan apa ini? Tumbukan lenting sebagian. Mau dibuka nek bukunya kelas 10. Tumbukan lenting sebagian. E atau koefisien restitusinya diketahui 0,25. Padahal E rumusnya akar H2 per H1 sama dengan akar berpola. H3 per H2 sama dengan akar H4 per H3 dan seterusnya. Gitu ya, Dek. Berarti masukkan N 0,selawe sama dengan akar H pantulan kedua orang mudeng. Pantulan pertama ini 4, sisi berarti 0,25 tak boleh ini 25 neng 2 kuadrat H2 per 4 berarti H2 papat neng selawe 625 kali 10 neng 4 625 kali 4
kira-kira 2510 min papat. Siji loro telu papat berarti 0,25. Jawabannya A. Nomor 12. Nah, nomor 12. Sebenarnya nomor 12 ini bab tumbukan, tapi dia di kombinasi. 12. Sebuah proyektil ditembakkan dengan speed elevasi telu kecepatannya 1 km. Pada puncak lintasan, proyektil meledak menjadi dua pecahan. Dua pecahan yang masanya berbanding 3:5. Pecahan yang masanya besar jatuh vertikal. Berarti kita dhuwur sik. Ini awalnya sudutnya 53 derajat, kecepatannya 180 meter per sekon. Kemudian dia pecah menjadi dua, yang satu yang besar ke bawah, terus pecahan yang masanya bisa jatuh vertikal ke tanah dan yang masanya kecil bergerak mendatar berarti yang siji merono. Oke, iki mau sing gede berarti yang mendatar itu yang kecil atau yang cilik. Oke, ini yang dua Mbak, ini bab tumbukan. Berarti momentum sebelum tumbukan berarti dari sisi sama dengan momentum setelah tumbukan, jadi loro. Pakai P gede ditambah P cilik. Mirip sebelum tumbukan, hati-hati, ini itu hanya berlaku jika mereka dalam satu bidang. Misalkan nek mendatar kabeh, nek vertikal kabeh, nek miring kabeh. Berarti ini yang masih miring atau yang masih vertikal, kamu datarkan dulu. 180 dicerminkan. Nah, berarti kecepatan awal sing dikit. Sing cilik wis mendatar, sing gede. Ngomongnya iki vertikal, sing iki mendatar, berarti ngene. Tegak lurus berarti sudutnya 90 derajat. Ini ya. Ini mau yang vertikal atau V yang gede. Kalau ini kamu mendatarkan 180 berarti iki dikudu mendatarkan. Nek mendatar berarti V yang gede menjadi V gede. Tegak 90 berarti cos 90 derajat. Itu ya. Masukkan P-nya berarti masukkan dulu M kali P sama dengan M kali P plus M kali P. Kira-kira di M-nya awalnya berapa M? Nah, M ini kono 3:5. Sekarang kesepakatan 3:5 berarti kok M sing gede ku 5/8. M sing cilik kok 3/8. M totalnya sebelum tumbukan lo gawe siji. Ora 8. Tapi nek iki mbok gawe 3, iki mbok gawe 5, berarti iki 8. Ngono ya. Oke, gawe siji wae Mbak. Gawe siji berarti M-nya tak tulis 1 ini. Kecepatannya wis mbok urekno berarti P0x minus M-nya sing apa iki sing gede. Berarti sing gede M-nya 5/8. Nah, 5/8 P-nya sing gede. Yang gede berarti ini dia mau cos 60 tak tulis P cos 90 harus plus M cilik berarti 3/8 P cilik dia mendatar dengan kecepatan ditanyakan 1
V0 berarti 180, kosek ketelu 5/8 V0 plus 3/8 V entek 6 kali 8 dibagi 3 panggilan V. Coret-coret 0,2 kali 8 1,6 kali 188 V. 6 ping 8 berarti jendurine 8, jendurine 8 ya, jendurine 8 kabeh. 1,6 kali 188, 188 kali 2, kalau ngatur keluar, nek 1,6 berarti kurang saka itu 288. Jadinya D. Terus nomor 13. Nomor 13 ini seperti soal Polines kemarin, soal Polines 13. Sebuah batang homogen titik AB, masanya M dan panjangnya L, 1,5 meter. Diberi engkel pada ujung A, dipasang dan lantai datar. Jika dibiarkan jatuh, yang ditanyakan laju sudut. Apa itu laju sudut? Laju sudut itu laju sudut itu sama dengan omega. Hati-hati, atau kecepatan sudut. Yang pertama, ini pakai apa ini enggak? Tidak ada kata-kata kasar ya. Kalau tidak ada kata-kata kasar, berarti kamu boleh pakai hukum kekekalan energi. Orang momentum. Hukum kekekalan energi. Berarti energi mekanik yang pertama harus sama dengan energi mekanik yang kedua. Nengono ngomongnya dia batang tersebut pada mulanya dia vertikal. Dibiarkan jatuh, ada kata-kata jatuh. Berarti kecepatan awalnya sama dengan 0. Nah ya, tak boleh ini EP plus EK harus sama dengan EP plus EK. Nah, itu berarti EK-nya 0. Kenapa Mbak EK-nya 0? Karena kecepatan awalnya 0. 1, 1, 2, 2. EP berarti M kali B kali H sama dengan N kali B kali H plus EK. Yaitu ditanya omega, berarti bergerak rotasi di batang pusat masanya di tengah. Batang pusat masa di tengah, berarti inersianya dari piro? Sepertiga M kali L kuadrat. Sama ya, kalau diputasi ujung berapa? 1/12. MDH sepertiga ML kuadrat kali omega kuadrat. Yang dibulai apa? Omega. 2M berarti M-nya bisa tak coret. Berarti tadi 10, ini pada saat masuk ini itu L sama dengan 10 setengah L plus 1/6 kali L kuadrat omega kuadrat 10. L berapa di situ? 1,5 plus coret-coret sama dengan 5. 1,5 plus 1/6 1,5 kuadrat kali omega kuadrat. Berarti 15 7,5 plus 2,25/6. Ini mongkone enak. 7,5 sama dengan 2,25/6 omega kuadrat. Berarti omega kuadrat 7,5 ping 6 bagi 2,25. Omega akar 7,5 kali 6 berarti 40. 2,25. Kira ini berarti 45 20 ya. Omega sama dengan 20. Akar dilali
20 berarti 4 kali 5. 2 akar 5 radian per sekon. 2 akar 5 berarti jawabannya B. Oke. Nomor 14. Sebuah massa 400 gram bergantung pada tepi sebuah roda. Oke. Ini tidak hanya kapal seperti biasa yang bergerak linier, tapi ini ada dua sistem. Yang pertama ada linier, yang kedua ada rotasi. Yang bergerak linier bendanya ke bawah, yang berputar itu kapalnya. Ya, maka besar momen inersia adalah berapa? Diketahui waktunya 4 sekon, jatuh berarti H, misalkan 2 meter, dari selawe senti, masanya 0,4 kilogram. Ono H, ono T, berarti dia jatuh punya percepatan. H, rumusnya V0 kali T plus. Kenapa plus jatuh? dP kuadrat. H loro, V0 0. Kenapa 0? Yang soal ono. Setengah kali 10 T. Ini diketahui kira itu 4 sekon. Kayak kata timo di 4 sekon. Kuadrat. Ini nggak pakai B ya, Dek. Dia pakai A. Soalnya kita mau cari A-nya berapa. Jadi 3 Newton. Nah, ini 4 kuadrat berarti 16. Coret-coret 8. Berarti A-nya itu 4 meter per sekon kuadrat. Dia turun dengan percepatan seperempat. Terus kita memiliki apa? Memiliki momen inersia. Jadi tak tulis ini ya. Kita hapus dulu ya, yang nomor 13. Momen inersia nanti dari sini. Torsi. Lanjutkan nomor 14. Torsi. Rumusnya inersia dikalikan alfa. Berarti untuk inersia itu torsi dibagi alfa. Tapi rumusnya apa tadi? F kali R dibagi alfa. Alfa rumusnya apa? Alfa itu A dibagi R. Berarti untuk inersia sama dengan F kali R kuadrat dibagi A. Kan ini sana, R ini sana 25 cm berarti karek nilai F. Yang bisa menyebabkan ini berputar itu karena apa? Karena di sini tegang. Nek tegang berarti ono tegangan kali. Padahal di sini ada dua gaya. Yang pertama tegangan kali, yang kedua gaya apa? B. Nah ya, karena dia bergeraknya ini ngomong jatuh ke bawah, berarti sigma S dari sama dengan bergerak N kali A. Bila itu ini bergerak ke bawah berarti W min. T sama dengan N kali A. T sama dengan W dikurangi N kali A. W, ini kira ini 4. Itu 0,4 kali 10, 0,4 kali ane faktor 4. Coret-coret 4 dikurangi 0,1 ketemu 3,9. Masukkan inersia TR kuadrat bagi A 3,9 R 0,25 ya seberapa saya berdasarkan kalkulator kuadrat dibagi ane 1/4 3,9 isi karek ini 3,9 kali 1/4 berarti hasilnya 0,9, berapa? Ini dijelaskan jadi 0,9.
Oke. Nomor 15. Yang ditanya adalah periode Pegas. Pegas meredam 4,9 cm, besar periodenya. Lepaskan ada nilai sekitar berapa? Meredam berarti delta X diketahui 4,9 cm. Periode getarannya jika pegas tersebut ditarik sedikit ke bawah dan kemudian dilepaskan adalah bernilai berapa? Nah, ini. Nah, ini ono datanya ya, Dek. Di sini kan cuma ada delta X yang ditanya itu periode. T, rumusnya apa? T, 2T akar N per K. 2T akar N itu massa, K itu konstanta pegas. Nengkono mungkin itu yang dimaksud tidak pegas, tapi apa? Yang dimaksud itu bandul. Nek bandul, T itu sama dengan 2T akar L per G. L itu panjang kali, ini berarti kaki. Kalau begini baru bisa. 2T akar L 4,9 berarti 0,049 atau 14 menit. 4,910 menit 2 dibagi 10. Berarti 2T akar 4,9 min 2 min 1 berarti min 3. 2T akar 40 sama 10 min 4. 2T kali 7 10 pangkat min 2. 14T 10 pangkat min 2. Tuh. Kalau misalkan pegas T burung C2T akar N per K ini oke juga isoto iki SK kali delta X berarti M kali C K kali delta X masane ora mudeng gravitasi 10 kane ra mudeng delta X 4,9 10 min 2. Oh dia dapat dari sini berarti kalau ketemu M per K sama dengan 4,910 min 2 dibagi 10. Berarti 4,910 pangkat min 3. Sama ya, yang dalam kurung seperti ini. Nomor 16. Sebuah bandul yang dijanjikan pada atap sebuah gerobak berada dalam suatu keadaan setimbang atau gerobaknya dia. Suatu saat gerobak ditarik dengan gaya konstan sebesar tidak tahu dengan kecepatan 13 meter per second saat mencapai jarak berarti S 5 meter. Dalam keadaan gerobak berjalan tersebut, timpangan bandul terhadap posisi setimbangnya adalah berapa? Yang pertama tak gambarkan dulu. Posisi timbang berarti seperti ini sebelum dia ditimbangkan, kemudian dia ditimbangkan berarti nengkene ana bibite sampai ini delta di sini bandul berarti dia tetap punya W berarti nengkene dengan W S yang diketahui ya. Yang ditanya adalah timpangan atau bibite tetane derajat derajat. Kamu mencari apa dulu ini? Mencari nilai A. 13 awalnya dian berarti nilai sama dengan 0 dan nilai A DLBB plus minus 2 kali A kali X. PT kuadrat 169 0 plus 2 kali A kali 5 berarti A-nya ketemu 169 bagi 10 ketemu 16,9. Oke, masukkan sini kan juga IPA ini kan setimbang
Nek setimbang berarti sing mendhuwur kene yo W, sing kesana berarti yo X. Kene theta. Depane X, dene sampinge. Bisa berarti nganggo tan sama dengan bisa. Depane F sampinge W. Itu tan theta. Berarti tan theta X N kali A W N kali G. Coret-coret. Ane sama dengan 16,9 dibagi 10. 1,69 tan theta ketemu 1,69. Nek ngene gak punya kalkulator iki. Tan theta ketemu 1,69 kira-kira tetanya berapa derajat? Nomor 17. Yang ditanya kelajuan benda di titik timbang. Oke. Ini pakai hukum kebakalan energi. Berarti kalau sundik nol. EP plus EK sama dengan EP plus EK. Ini pada saat di titik setimbang. Ini berarti pada saat disimpangkan atau ditekan. Pada titik setimbang kita tahu energi potensialnya orang NGH ya Dek. Karena pegas berarti energi potensialnya rumusnya setengah kali K kali delta X kuadrat ini. Orang NGH. Berarti pada saat titik setimbang dia belum menyimpang EP ini sama dengan 0. Coret. EK 1 harus sama dengan EP 2 ditambah EK 2. EK 1 setengah MP kuadrat sama dengan setengah K delta X kuadrat ditambah setengah MP kuadrat. Setengah. Masanya rawleh dicoret. Nah, hati-hati. Pada titik setimbang kuwi delta X-nya ya 0. Tapi kalau pada saat disimpangkan hati-hati. Tak misalkan gambar seperti ini ya. Titik setimbang. Berarti delta X-nya 0. Nek delta X 0, maka kecepatannya harus maksimal. Kenapa? Karena dia mau disimpangkan. Kalau nggak punya kecepatan, berarti nggak bisa disimpangkan. Setelah mencapai simpangan maksimal, dia akan kembali. Berarti kecepatannya balik 0. Nek balik 0 berarti ini kecepatannya piro? 0. 0 berarti ini piye? Entar. Nah, kembali lagi. Masanya diketahui 0,2 V kuadrat K-nya 1,10 dikali delta X 10 cm 0,1 kuadrat 0,2 V kuadrat 1,10 10 min 1 10 min 2 V kuadrat 1,10 10 min 2 per 2 min 1 coret-coret 90 min 2 min 1 min 1 9. Berarti saya ketemu 3 faktor hasilnya E. Nomor 18.
Yang ditanya adalah besar penjepit P. Penjepit P tinggi ya. Yang di situ dilihat soalnya yang ditanya itu tegangan tali. Tegangan tali yang ditanya berapa? Kita porosnya ambil di sini ya dek. Ini tak kasih titik O. Berarti nanti sigma torsi di titik O setimbang berarti harus sama dengan 0. Di sini ada berapa sel ya? 1, 2, 3. Torsi dibeli-beli. Ini gaya apa mbak? Ini gaya berat. Berarti siapa? Berarti tiang. Akan itu diketahui sebuah tiang beratnya 0,4 kilonewton. 0,4 kilonewton. Kenapa letaknya di sini? Karena titik berat kalau tidak diketahui letaknya di mana, kita ambil di tengah-tengah batang. 0,4 kilonewton jadi newton, berarti kali seri ketemu 400 newton. Sini sampai sini ke tengah L, sini sampai sini diketahui di A 3/4. Berarti torsi batang torsi batang plus torsi beban plus torsi tegangan harus sama dengan 0. Torsi batang patah atur piling-piling. Torsi itu rumusnya F kali L. Syaratnya F dan L harus tegak lurus. Nah ya, berarti nggak misalkan isi X-mu, L-mu isi karo isi belum tegak lurus. Caranya dan tegak lurus ya. Nah, caranya panjangkan B-nya. Tarik dari poros sampai perpanjangan. Nah, isi wis tegak lurus. Berarti isi L untuk yang batang. Sing iki sama panjangkan, tarik thread, berarti L untuk yang beban. Tegangan tali dibelok, tegangan tali panjangkan, dari poros tarik thread, wis tegak lurus, berarti tinggi apa tinggi? Hati-hati iki mau perpanjangan gaya, berarti L-nya yang ini. L tegangan tali. Ini tidak lurus ya. Terus, pilih-pilih mana? Torsi itu besaran vektor, berarti dia punya nilai dan punya arah. Yang C, arah gayanya ke bawah porosnya ini, berarti muternya rono kok iso. Nah, ini poros, ini B, ini arahnya ke bawah, poros tengah-tengah. Ini ke bawah, berarti muternya ke sana. Jadi podo wae langkai, berarti muternya merono. Searah jarum jam plus, searah jarum jam plus. Boleh men? Boleh. Jadi T, poros, berarti isi. Nah, isi poros, isi T arahnya ke sana, tengok poros, berarti muterin rene, berlawanan jarum jam. Nek ke arah bu Anda plus, berarti berlawanan dene ini. Ya, 400 dikali L batangnya piro? Dene yang ditekan dene setengah L. Dan dibulai isi miring, isi sampai, berarti nganggur. Betul. Jadi bisa sama L dikali cos theta positif. Loh, 55. Dene yang ditekan dene dene L. Cos theta. Isi min tak pindah jadi plus ya dek. T dikali sini sampai sini itu 3/4. Neng dene saya ketelu berarti dene saya ketelu. Sing kene nanti tekan kene sendiri. Sini sampai sini depane 53. Depan miring berarti pakainya sin. Berarti itu 3/4 L sin theta. 2L, 2L, 2L. Coret-coret 200
Cos 53 plus 55. Cos 53 P 3/4 sin 53 200 P 0,6 55 0,6 P 3/4 0,8 coret-coret 0,2 0,6 P ini berarti 160 55 pengen 110 330 ditambah per sama dengan P. Berarti P ini ketemu pasang atau seket juga di 0,6 titik misal 0,8 dibagi 4 0,2 ya kali 3. Terus nomor saya ngomong di sini aja 20 cukup ini nomor 60 ini. Cukup ya. Terus nomor 20 dulu yang paling gampang. Ditanya adalah tekanan P ono H berarti nganggo hidrostatik OBH. Rho air berapa nih? Ono gak mudah. Rho air itu 1000 kali gravitasi 10. Ini 30 ketemu 3 kilopascal pascal. Jadikan kilopascal berarti dibagi 1000. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ketemu 300 kilopascal. Gampang nomor 20. Terus nomor 19. Plastik bisa akan digunakan sebagai pelampung. Ini zatnya berarti magnet. Plastik bisa digunakan sebagai pelampung. Jadi ini ngomongnya yang kono tertelur seluruhnya pelampungnya. Nah, di sini ada orang. Jika kita ingin 20% volume dari seorang pria dan masanya 80 kg berada di atas permukaan, yang ditanya adalah volume plastik yang harus digunakan. Minimal itu berapa? Nah, ini caranya ini. Archimedes. FA atau gaya apung itu harus sama dengan D. Di sini ada dua benda. FA-nya berarti ada dua. F apung untuk si plastik atau bisa ditambah F apung untuk orang. Kenapa Mbak kok ada dua? Karena yang plastiknya tenggelam kabeh, orang yang jaluknya yang tenggelam itu berapa persen di situ dikasih tahu. 20%-nya di atas permukaan, berarti orangnya yang tenggelam itu 80%. Beda berarti ada beda. Nek kodo berarti S-nya cuma satu. W-nya juga ada dua W. Yang pertama W-nya si plastik ditambah dengan W-nya si orang. FA, rumusnya apa FA? Rho dV plus Rho dV. W plastik M kali V plus M kali V. V-nya bisa dicoret ya? Bisa dicoret ya, V-nya ya. V, 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 V. Rho-nya rho apa ini? Rho zat cair, volume benda telur. Rho zat cair, volume benda telur. Rho zat cairnya rho air, berarti rho air itu 1000. Volume benda telur yang plastik seluruhnya, berarti volume benda plus sisi. Benda telur berapa bagian? Minta nih. 20%-nya dia terapung, berarti 0,8 volume orang benda. Jadi mau volume plastik berat sama dengan M plastik, M orang. Masanya plastik, ada nggak sih masanya plastik? Oke, sama ini. Rho sama dengan M per V, berarti M sama dengan Rho kali V. Rho-nya plastik diketahui di situ Rho plastik 0,6 gram, jadi 6 kilo berarti 600.
volume plastik orang mudeng tulis ini. Berarti nanti MP tak ganti 600 kali volume plastik plus massa orangnya 80 kilo. Ya, 1000 volume plastik per kali 800 volume orang. Volume orangnya berapa? Volume orang itu pakai 800, jadi volume orang. Volume berarti M dibagi rho, massa orangnya 80 per rho orangnya diketahui 1,2 berarti 1200 sama dengan 600 cc plus 80. Harus ketemu nilai cc ini. Betul. Seribu cc plus loro lu berarti berapa itu? 260 dibagi telu sama dengan 600 cc plus 20 pindah 400 cc sama dengan 20 kurang 1 tidak jadi telu omongnya balik 3240 min 160 80 per 3 400 cc berarti cc 80 per 3 per 400 berarti ketemu 1200. Hati-hati isi meter kubik jaluk apa? Jaluk liter berarti 2 meter masih dikalikan 1000. Ditimbang 6, ditimbang 5 berarti 400 dibagi 6 liter. Jadi 400 dibagi 6. Ketemunya berarti 6,67. Jawabannya C. Oke ya. Itu pembahasan soal dari nomor 1 sampai nomor 20. Nanti kalau ada yang masih ditanyakan silakan diambil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.